Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sudah membahas 91 ayat di surat An-Nisa. Kita sudah membahas tentang memerangi orang-orang munafik. Siapa saja orang-orang munafik yang boleh diperangi atau dibunuh. Kita sudah mempelajari 3 tipe orang munafik. 2 tidak boleh di darahnya tidak boleh ditumpahkan, sedangkan 1 darahnya boleh ditumpahkan. Nah, sekarang tentang darah seorang mukmin. Baik, kita mulai tafsirnya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Dan tidak patut bagi orang mukmin untuk membunuh orang mukmin lainnya kecuali tersalah atau tidak sengaja. Jadi ini masih menyambung ayat sebelumnya yang menyatakan tentang haramnya darah dua golongan munafik dan halalnya 1 golongan munafik. Yang halal adalah tentu yang memerangi kaum muslimin. Nah, di sini tidak patut bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin lainnya kecuali tidak sengaja. Agama ini melindungi darah mukmin, sehingga hal ini merupakan hal yang berat sekali. Wa man qatala mu'minan khata'a, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja ya, fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamah ila ahlihi illa an yasaddaqu. Maka hendaklah yang pertama ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Persyarat hukuman yang pertama itu adalah untuk Allah. Dia harus memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Harus dites dulu betul nggak imannya, baru boleh dibebaskan. Wadiyatun musallamah, dan membayar diat yang diserahkan ila ahlihi, kepada keluarganya, illa ayyasaddaqu, kecuali keluarganya itu menyedekahkannya atau membebaskan dia dari hukuman yang kedua. Jadi hukuman pertama untuk Allah, hukuman kedua untuk keluarga mukmin yang terbunuh secara tidak sengaja. Nah, sekiranya keluarga itu menyedekahkannya, maka dia terbebas dari hukuman kedua. Dan diat atau denda, hukuman orang yang membunuh tidak sengaja, umpamanya kita bawa mobil, bawa kereta terlalu laju, kemudian menabrak atau hit somebody else, menumbur orang lain sehingga dia terbunuh dan dia mukmin. Itu adalah yang tidak tersengaja, kan? Nah, secara hukum Islam kita harus membayar diat. Diatnya berapa? 100 ekor unta. Supaya gampang, 1 ekor unta itu sekitar 30 juta rupiah.
Jadi kalau 100 adalah 3 miliar rupiah. 3 miliar rupiah atau kalau dalam ringgit Malaysia sekitar berapa tuh? Sekitar 1 juta ringgit. Jadi memang besar denda daripada membunuh mukmin lain secara tidak sengaja. Tentu besar apabila sebab bisa jadi yang kita tabrak atau kita tumbur dengan mobil atau kereta itu adalah suami, kepala keluarga. Kemudian dia masih punya istri, masih punya anak-anak. Nah, siapa yang akan membiayai mereka coba? Makanya logis kan angka sebesar ini. Nah, jumhur ulama juga mengatakan bahwa kalau umpamanya yang terbunuh itu adalah seorang wanita, maka diatnya adalah setengah daripada lelaki. Karena apa? Karena lelaki dia adalah kepala keluarga, mencari nafkah, sedangkan perempuan kan tidak. Baik, itu kondisi terbunuh secara tidak sengaja, terbunuhnya seorang mukmin oleh mukmin lainnya secara tidak sengaja. Nah, kemudian ada 2 subkondisi. Mari kita sama-sama belajar. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum. Maka jika dia yang terbunuh dari kaum musuh kalian. Ini ayat ini sedikit mengerikan. Karena ayat ini turun seolah-olah Allah sudah menceritakan bahwa akan terjadi peperangan antara kaum muslimin. Suatu hal yang sangat menyedihkan, tidak diingini oleh semua pihak. Tapi ketika Allah menurunkan hukumnya, berarti ada sesuatu yang akan terjadi in the future. Dan memang betul, terjadi perang antara kaum muslimin. Nah, kalau yang terbunuh itu adalah musuh kalian, wa huwa mu'minun, dan dia orang beriman, fatahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jadi tidak ada diat. Ingat, sebelumnya ada 2 hukuman, satu untuk Allah adalah memerdekakan hamba sahaya, kemudian yang kedua untuk keluarganya ada diat. Tapi kalau ini tengah berperang antara muslim dengan muslim, cukup memerdekakan hamba sahaya saja. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Dan jika yang terbunuh ada dari kaum di antara kalian dan di antara mereka itu ada perjanjian, maksudnya ada perdamaian, maka hendaklah membayar diat kepada keluarganya, membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya dan memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jadi kalau kita ada perjanjian, kemudian secara tidak sengaja terbunuh, maka peraturannya kembali ke yang pertama. Ada 2 penalti, satu kepada Allah, satu kepada keluarganya. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maka barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Allah tahu bahwa tidak semua hambanya orang yang mampu. Maka ketika ada seorang yang tidak mampu membayarkan diatnya, tidak mampu membayarkan, tidak mampu membebaskan hamba sahaya,
mengingat apa yang dia lakukan adalah perbuatan dosa yang besar, maka hukumannya serius. Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut loh, bukan boleh diselang-seling. Enggak, 2 bulan berturut-turut. Kalau umpama gagal, setelah 1 bulan ternyata dia terlupa untuk berpuasa di hari berikutnya, dia harus ulang lagi dari awal. Taubatan minallah, sebagai taubat kepada Allah. Wa kanallahu aliman hakima, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Allah tahu Allah tahu tentang sembarang urusan di antara manusia, dan Allah tahu hukuman apa yang terbaik buat mereka. Ketika hukuman itu ditukar, dijadikan hukum manusia, seperti contoh di Malaysia, sekarang sedang ada diskusi yang mempertanyakan untuk kasus tabrak lari, seseorang tak tersengaja terlanggar orang lain, kemudian orang lain meninggal dunia, maka dendanya adalah, samannya adalah Rp6.000, sekitar 20 juta rupiah. Bayangkan 6.000 ringgit melawan 1 juta ringgit. Hukum Islam mengatakan 1 juta ringgit, hukum di Malaysia mengatakan 6.000 ringgit. Makanya tengah ada diskusi, kok kelihatannya kurang adil karena kalau umpamanya yang meninggal itu kepala keluarga, 6.000 ringgit nih mungkin hanya habis untuk 2 bulan makan atau apa. Jadi negara sedang mendiskusikan apa yang terbaik untuk rakyatnya. Begitu juga dengan di Indonesia. Kemudian ayat berikutnya adalah tentang pembunuhan dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, ia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan Allah murka atasnya dan Allah melaknatnya, wa addalahu azaban adhima, dan Allah menyediakan baginya azab yang sangat besar. Kalau melihat dari ayat ini, tentu kita bertanya, kok bisa kekal di jahanam? Bukankah setiap orang yang ada keimanan di dalamnya berhak atas surga? Betul nggak teman-teman? Nah, untuk itu jawabannya adalah kita kembali buka surat An-Nisa, surat keempat ayat 48. Nah, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang lain selain daripada syirik kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi tetap sekiranya hamba ini bertaubat, pintu ampunan Allah lebih besar daripada dosanya, dan bisa jadi kalau dia jujur dengan taubatnya, Allah ampuni dia, Allah hilangkan hukumannya di Jahannam. Baik, itu dulu An-Nisa ayat 92-93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.